Pada tahun 1640 Masehi, di sebuah kerajaan yang terletak di pedalaman hutan Sumatera, terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan seluruh rakyat. Sang raja yang adil dan bijaksana tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat sedang berburu di dalam hutan yang sangat lebat. Seluruh pasukan istana telah dikerahkan untuk mencari keberadaan beliau, namun tidak ada satupun tanda yang berhasil ditemukan. Rakyat mulai berbisik-bisik mengenai kemungkinan adanya kekuatan gaib yang menculik sang pemimpin tercinta mereka. Kalingga, seorang panglima perang bertubuh kekar dan bermata tajam, segera mengambil alih kekuasaan istana dengan alasan demi stabilitas keamanan. Kalingga memiliki kulit gelap yang kasar akibat sering berada di medan perang dan tinggi badan mencapai 182 cm yang mengintimidasi. Ia meyakinkan para bangsawan bahwa raja telah tiada dan dialah sosok yang paling pantas untuk memimpin kerajaan saat itu. Namun, di balik wajah tegasnya, Kalingga menyimpan sebuah rahasia gelap yang sangat membusuk di dalam lubuk hatinya. Suryan, putra mahkota yang baru saja kembali dari menuntut ilmu di negeri seberang, tidak mempercayai begitu saja penjelasan dari Kalingga. Suryan adalah pemuda etnis Melayu yang memiliki kulit kuning langsat yang bersih dan rambut hitam lurus yang selalu diikat rapi di belakang. Dengan tinggi 175 cm dan perawakan atletis, ia memancarkan aura kebijakan yang sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat janggal di dalam lingkungan istana yang kini terasa sangat dingin dan penuh tekanan. Suryan menyadari bahwa banyak pejabat istana yang setia kepada ayahnya kini satu persatu mulai disingkirkan oleh kekuasaan Kalingga yang semena-mena. Ia sering melihat Kalingga masuk ke dalam ruang rahasia raja dengan wajah yang tampak sangat cemas dan penuh dengan ketakutan. Suryan memutuskan untuk melakukan penyelidikan mandiri secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan pengawal istana yang kini telah berada di bawah kendali Kalingga. Ia mulai mengumpulkan informasi dari para pelayan tua yang masih setia kepada garis keturunan raja yang asli. Malam demi malam, Suryan mengamati gerak-gerik Kalingga yang seringkali terbangun dari tidurnya karena dihantui oleh mimpi buruk yang sangat mengerikan. Kalingga seolah-olah sedang berbicara dengan bayangan yang tidak terlihat, memohon ampunan atas sesuatu yang pernah ia perbuat di masa lalu. Suryan semakin yakin bahwa ayahnya tidak menghilang karena diculik oleh makhluk gaib, melainkan karena sebuah pengkhianatan yang sangat keji. Ia bersumpah kepada Sang Pencipta bahwa ia akan mengungkap kebenaran ini demi memulihkan nama baik keluarganya. Suatu pagi yang sangat lembab, penduduk desa yang tinggal di pinggiran hutan mulai mencium aroma busuk yang sangat menyengat terbawa oleh angin. Aroma itu sangat tidak biasa, seolah-olah ada ribuan bangkai yang sedang membusuk secara bersamaan di dalam jantung hutan rimba. Ketakutan mulai menyebar di kalangan rakyat, mengira bahwa ada wabah mematikan yang sedang mengintai nyawa mereka semua. Kalingga tampak sangat panik saat mendengar berita tentang kemunculan aroma busuk yang misterius dan sangat menusuk hidung tersebut. Di tengah kegaduhan itu, muncul sebuah tanaman raksasa yang tumbuh dengan sangat cepat tepat di tempat di mana raja terakhir kali terlihat. Tanaman itu memiliki kuncup yang sangat besar dan tinggi, menyerupai sebuah tombak yang menghujam ke arah langit yang kelabu. Kelopaknya mulai membuka secara perlahan, menampakkan warna merah darah di bagian dalamnya yang sangat indah namun tampak sangat menyeramkan. Penduduk desa menjuluki tanaman itu sebagai bunga bangkai karena baunya yang mampu membuat siapapun merasa mual dan pusing. Suryan merasa bahwa kemunculan bunga ini bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh alam semesta. Ia memutuskan untuk mendatangi lokasi tumbuhnya bunga tersebut meski banyak orang melarangnya karena menganggap tempat itu adalah tempat yang terkutuk. Ia mengajak seorang saksi tua bernama Dira yang dahulu merupakan pengawal pribadi ayahnya saat pergi berburu di hutan itu. Dira tampak sangat gemetar, seolah-olah ia mengetahui rahasia besar di balik kemunculan bunga raksasa yang sangat mengerikan itu. Kalingga memerintahkan pasukannya untuk segera menebang dan membakar bunga tersebut,
karena dianggap sebagai sumber dari segala kesialan yang menimpa kerajaan. Namun, setiap kali pasukan mencoba mendekat, mereka selalu jatuh pingsan karena aroma busuk yang semakin menguat dan tak tertahankan bagi hidung manusia. Kalingga semakin merasa terpojok oleh keberadaan bunga itu yang seolah-olah menjadi saksi bisu atas kejahatan yang pernah ia lakukan. Ia menyadari bahwa rahasia yang telah ia kubur dalam-dalam kini mulai dipaksa keluar oleh kekuatan alam. Suryan tiba di lokasi bunga itu tumbuh dan melihat betapa megahnya ciptaan Sang Pencipta yang memiliki karakteristik yang sangat unik ini. Ia melihat di bawah akar bunga tersebut terdapat sebuah benda yang sangat ia kenali, yaitu cincin emas milik mendiang ayahnya yang hilang. Penemuan ini membuat jantung Suryan berdegup sangat kencang karena ia telah menemukan bukti fisik pertama tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia menatap tajam ke arah bunga itu, merasakan bahwa sang ayah ingin ia menuntaskan pencarian kebenaran ini sekarang juga. Suryan mulai menyusun strategi untuk memaksa Kalingga mengakui perbuatannya di hadapan seluruh rakyat dan para bangsawan tinggi kerajaan. Ia menyadari bahwa Kalingga tidak akan pernah menyerah kecuali jika bukti yang disajikan sangatlah kuat dan tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun. Suryan meminta bantuan dari beberapa prajurit rahasia yang masih setia untuk menjaga area di sekitar bunga bangkai tersebut agar tidak dirusak. Ia ingin bunga itu tetap mekar sempurna hingga saat penghakiman tiba di alun-alun utama istana yang kini sedang tegang. Kalingga yang semakin putus asa mencoba menggunakan sihir jahat untuk melenyapkan aroma busuk yang mulai merasuki setiap inci ruangan di dalam istananya. Ia tidak menyadari bahwa aroma itu bukanlah berasal dari bunga di hutan, melainkan dari nuraninya sendiri yang telah lama mati dan membusuk. Setiap kali ia mencoba membasuh tubuhnya dengan air mawar yang paling harum, aroma bangkai itu tetap saja tercium dengan sangat kuat. Rakyat mulai curiga melihat perubahan sikap Kalingga yang menjadi sangat paranoid dan seringkali berteriak histeris sendirian. Dira, sang pengawal tua, akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Suryan di tengah malam yang sangat sunyi. Ia menceritakan bahwa Kalingga telah menikam raja dari belakang saat sang raja sedang beristirahat setelah lelah berburu di tengah hutan. Kalingga kemudian menguburkan jasad raja di bawah sebuah pohon tua yang kini telah mati dan menjadi tempat tumbuhnya bunga bangkai tersebut. Dira selama ini diam karena diancam akan dibunuh beserta seluruh keluarganya jika ia berani membuka suara sedikit pun. Mendengar pengakuan itu, air mata Suryan tumpah namun hatinya menjadi sangat dingin dan penuh dengan tekad untuk segera menuntut keadilan. Ia meminta Dira untuk bersiap menjadi saksi kunci di depan pengadilan istana saat matahari mulai terbit di ufuk timur esok hari. Suryan menyiapkan sebuah jebakan di mana ia akan membawa Kalingga kembali ke lokasi bunga tersebut untuk dikonfrontasi secara langsung. Ia ingin Kalingga melihat sendiri hasil dari perbuatan kejinya yang telah mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang di kerajaan. Suryan berdoa dengan sangat khusyuk kepada Sang Pencipta agar diberikan kekuatan fisik dan mental dalam menghadapi pengkhianat yang sangat kuat tersebut. Ia menyadari bahwa pertarungan besok bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, melainkan tentang pengembalian kehormatan ayahnya yang telah dikhianati. Ia mengasah pedang pusaka miliknya di bawah sinar bulan, memastikan bahwa setiap gerakan yang ia lakukan besok akan menjadi gerakan kebenaran. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagi Suryan, namun ia tidak merasakan kantuk sedikit pun di matanya. Keesokan harinya, Suryan mengumpulkan seluruh rakyat dan bangsawan di alun-alun kerajaan dengan alasan akan menunjukkan sebuah keajaiban dari hutan. Kalingga yang dipaksa hadir tampak sangat pucat dengan keringat dingin yang terus membasahi dahinya yang lebar dan sangat kasar itu. Suryan mulai bercerita tentang keindahan bunga raksasa yang baru saja tumbuh namun memiliki aroma yang sangat mengingatkan pada sebuah kematian. Ia menatap langsung ke mata Kalingga, membuat pria itu merasa seolah-olah jiwanya sedang ditelanjangi di depan banyak orang.
Kalingga mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Suryan hanya sedang berhalusinasi dan ingin mencari perhatian rakyat untuk merebut tahta darinya. Namun, Suryan segera mengeluarkan cincin milik ayahnya yang ditemukan di bawah akar bunga bangkai tersebut di hadapan semua orang. Seluruh bangsawan terkejut melihat benda pusaka itu, karena mereka tahu bahwa cincin tersebut hanya dipakai oleh sang raja seumur hidupnya. Ketegangan semakin meningkat saat Suryan meminta Dira untuk maju dan menceritakan apa yang ia lihat pada hari nahas itu. Dira dengan suara gemetar menceritakan secara detail bagaimana Kalingga melakukan pengkhianatan yang sangat keji terhadap sang raja di tengah hutan. Rakyat yang mendengar cerita itu mulai berteriak marah dan menuntut agar Kalingga segera dijatuhi hukuman yang paling berat atas perbuatannya. Kalingga yang merasa terpojok mencoba menarik pedangnya dan menyerang Suryan dalam sebuah upaya terakhir untuk melarikan diri dari hukuman. Namun, Suryan yang sudah sangat siap segera menangkis serangan itu dengan gerakan yang sangat tangkas dan penuh dengan wibawa. Terjadilah pertarungan sengit di tengah alun-alun antara sang putra mahkota yang penuh kebenaran melawan panglima pengkhianat yang penuh dengan kegelapan. Meskipun tubuh Kalingga lebih besar, Suryan memiliki kecepatan dan ketenangan batin yang jauh lebih unggul dalam setiap gerakan pedangnya. Rakyat bersorak memberikan dukungan kepada Suryan, membuat semangat pemuda itu semakin berkobar untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan segera. Akhirnya, Suryan berhasil melumpuhkan Kalingga dengan satu tebasan yang membuat pedang panglima tersebut terlempar jauh ke arah kerumunan warga. Suryan tidak membunuh Kalingga saat itu juga, melainkan memerintahkan pengawal untuk membawanya ke lokasi bunga bangkai untuk menerima hukuman alam. Ia ingin Kalingga merasakan sendiri aroma busuk dari perbuatannya di tempat di mana ia telah menumpahkan darah raja yang tulus. Seluruh rakyat mengiringi perjalanan itu dengan membawa obor, menciptakan suasana yang sangat dramatis di sepanjang jalan menuju jantung hutan. Aroma bunga bangkai itu semakin menguat seiring dengan semakin dekatnya rombongan tersebut ke lokasi titik tumbuhnya tanaman raksasa. Sesampainya di sana, bunga bangkai itu tiba-tiba mekar dengan sempurna, mengeluarkan seluruh aroma busuknya dalam satu ledakan energi yang sangat hebat. Kalingga yang dipaksa berlutut di depan bunga tersebut mulai berteriak kesakitan seolah-olah tubuhnya sedang dicabik-cabik oleh ribuan tangan tak terlihat. Ia melihat bayangan sang raja muncul dari dalam kelopak bunga yang berwarna merah darah, menatapnya dengan penuh rasa iba sekaligus penghakiman. Kalingga akhirnya mengakui semua perbuatannya dengan suara keras di hadapan seluruh rakyat yang menyaksikan dengan perasaan yang sangat ngeri. Secara ajaib, setelah pengakuan itu terucap, tubuh Kalingga mulai mengecil dan kulitnya berubah menjadi kasar menyerupai umbi tanaman yang berada di bawah tanah. Ia seolah-olah sedang dikutuk oleh alam untuk menjadi bagian dari tanaman tersebut, agar ia bisa merasakan kebusukan selamanya di sana. Rakyat terdiam seribu bahasa melihat fenomena gaib yang baru saja terjadi di depan mata kepala mereka sendiri saat itu juga. Bunga bangkai itu kemudian menutup kelopaknya secara perlahan, dan aroma busuk yang menyengat mulai memudar secara bertahap dan menenangkan. Suryan mendekat ke arah bunga tersebut dan meletakkan bunga mawar putih di atas tanah tempat ayahnya dahulu terkubur dengan cara yang tidak layak. Ia berjanji akan membangun sebuah monumen peringatan yang indah di tempat tersebut, agar rakyat selalu ingat akan pengabdian sang raja. Ia menyadari bahwa alam telah membantunya dalam menuntaskan keadilan yang selama ini tersumbat oleh keserakahan dan juga oleh kebohongan manusia. Dengan berakhirnya kekuasaan Kalingga, cahaya harapan kini mulai menyinari kembali seluruh wilayah kerajaan yang selama ini sempat redup. Setelah kejadian itu, Suryan resmi diangkat menjadi raja baru dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan rakyat dan juga dari para bangsawan istana. Ia memerintah dengan penuh kebijaksanaan, selalu mengutamakan kejujuran dan transparansi dalam setiap kebijakan yang ia ambil demi kemajuan bangsanya. Ia tidak pernah melupakan pelajaran dari bunga bangkai bahwa kejahatan yang disembunyikan pasti akan terungkap melalui cara yang sangat tidak terduga.
Kerajaan itu pun kembali menjadi makmur dan harmonis, jauh lebih baik daripada masa-masa gelap saat berada di bawah kendali Kalingga. Bunga bangkai tersebut tetap tumbuh di tengah hutan, namun kini ia hanya mekar setiap beberapa puluh tahun sekali sebagai pengingat akan sejarah kelam masa lalu. Penduduk desa tidak lagi takut kepada bunga itu, melainkan menghormatinya sebagai simbol keadilan alam yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Setiap kali bunga itu mekar, rakyat akan mengadakan doa bersama untuk mendoakan arwah sang raja dan memohon perlindungan bagi negeri mereka. Legenda tentang bunga bangkai dan pengkhianatan Kalingga pun menjadi cerita yang selalu diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anak kecil. Suryan tumbuh menjadi pemimpin yang sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangga karena integritasnya yang sangat tinggi dan tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Ia seringkali masuk ke dalam hutan hanya untuk sekadar mengunjungi makam ayahnya dan merenung tentang makna kehidupan yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan manusia adalah benih yang akan tumbuh menjadi bunga kebaikan atau menjadi bangkai yang sangat membusuk. Ia berkomitmen untuk selalu menanam benih kebaikan agar kerajaan yang ia pimpin selalu harum namanya di mata dunia dan Sang Pencipta. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara waktu, namun ia tidak akan pernah bisa dikubur selamanya dari mata dunia. Segala bentuk pengkhianatan dan kejahatan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik melalui hukum manusia maupun melalui hukum alam yang sangat adil. Janganlah pernah meremehkan kekuatan kejujuran, karena ia adalah cahaya yang akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengusir kegelapan yang paling pekat sekalipun. Mari kita menjaga hati kita agar tetap bersih, agar apapun yang mekar dari dalam jiwa kita adalah keharuman yang memberikan manfaat bagi semesta. Semoga legenda bunga bangkai ini selalu mengingatkan kita untuk selalu setia pada nilai-nilai luhur dan tidak mudah tergoda oleh nafsu kekuasaan yang fana. Kita belajar bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan dan menghukum mereka yang berani merusak keharmonisan kehidupan dengan tindakan keji. Mari kita jalani hidup dengan penuh integritas, agar di akhir perjalanan nanti, kita meninggalkan warisan yang harum dan selalu dikenang dengan penuh rasa hormat. Dengan memiliki hati yang tulus, kita telah ikut andil dalam menciptakan dunia yang lebih indah dan damai bagi seluruh makhluk ciptaan Sang Pencipta.